Ya, terima kasih pemirsa. Saya ingin ke Bang Bonyamin. Begini, tadi diakui memang ada di sini catatan saya ada permasalahan tata niaga dan juga monopoli. Dan juga Bang Bonyamin tadi mengatakan memang tampaknya ada permasalahan dalam ekspor benur ini. Kalau menurut Anda, siapa sebetulnya yang bermain di sini? Baik dalam tata niaga ataupun juga dalam soal monopolinya itu sendiri? Iya, saya kan sampai hafal itu inisial beberapa perusahaan itu saya singkat ATR. A itu apa, T itu apa, R itu apa, itu yang pemain besar perusahaannya di situ. Sejak awal saya Mei itu kan juga sudah teriak-teriak, ini diduga monopoli loh, gitu loh. Ada yang diistimewakan untuk mendapatkan izin, ada yang kemudian sudah berpengalaman mengajukan izin syarat lengkap tapi tidak diberikan izin, gitu loh. Jadi itu awalnya. Kedua juga pengangkutan kargo ke luar negerinya, ke ekspornya itu hanya oleh satu kargo yang harganya 1.800 itu. Padahal dengan yang lain kalau diberikan kebebasan pada posisi itu hanya 500 itu per ekor atau per kilo, saya lupa itu. Tapi jelas itu ada dua monopoli itu, dan korupsi itu kan pasti ada proses privilege begini, pengistimewaan ini, karena kalau dilepas kompetitif dan banyak orang yang bermain, dan itu akan terjadi harga yang cukup kompetitif dan akhirnya apa yang terjadi tidak ada rente lagi gitu loh. Jadi sebenarnya ini dua hal ini, monopoli ini yang sangat istilahnya induknya, babonnya dari korupsi itu ya awalnya dari monopoli itu. Ketika itulah yang sebenarnya saya prihatin, teriak udah lama tapi kok kemudian apa harus ada penangkapan ini. Dan saya terima kasih tadi malam kemarin saya udah teriak-teriak moratorium dulu deh ekspor benih lobster ini, dan tadi pagi sudah ada berita saya baca itu kemudian ada moratorium sampai waktu yang ditentukan. Itu saya mohon tidak dikaitkan setuju tidak setuju ekspor. Jadi saya sebenarnya tidak peduli itu gitu. Tapi posisinya Bang Boyamin, Anda sudah ingatkan, Anda sudah teriak sejak awal. Kenapa sampai tidak digubris sama sekali sampai menunggu ada tersangka sekarang? Ya justru itulah, kalau justru sebenarnya akhirnya terbuka kan mata kita semua bahwa dari monopoli kargo itulah yang diduga menyuap gitu. Berarti memang ada uang di belakangnya semua ini gitu kan, ada kepentingan-kepentingan gitu. Dan itu tadi praktek rente itu gitu yang sangat kita sayangkan. Terus terang aja, tolonglah jangan permalukan pemerintahan ini, jangan permalukan Pak Jokowi, meskipun saya tidak pada posisi pendukung atau bukan pendukung gitu. Tapi sayang sekali ini terus terang aja kemudian proses mungkin niat baik gitu loh. Kira-kira kan gitu kan soal ekspor benih lobster ini karena masa pandemi biar ada penghasilan gitu kan. Juga apakah sudah diteliti kita berlebihan kuota kita gitu kan. Khawatirnya ada orang kan yang mengatakan misalnya kalau ini dijual semua nanti kita tidak punya lobster yang besar dan kita akan rugi misalnya. Orang luar aja bisa budidaya, kenapa kita tidak bisa budidaya gitu kan. Kalau kita bisa mempertahankan sebagai penyumbang terbesar yang lobster besar, kita kan bisa lebih diuntungkan. Yang ketiga terkaitan dengan PNBP. Bagaimana mungkin ekspor ini tidak ada PNBP? Kalau yang lain-lain aja ada PNBP dan peraturan menteri belum mengaitkan dengan mengharuskan PNBP. Jadi saya punya data di bandara itu pernah custom bea cukai menyegel tidak boleh dikeluarkan itu karena belum ada pajaknya negaranya. Apa sih negara dapat apa bea keluarnya? Nah itu kemudian tiba-tiba dari instansi yang lain nelpon, udahlah lepas aja begitu. Akhirnya dilepas, sehingga negara juga tidak dapat apa-apa. Rakyat juga rugi karena harganya ternyata yang paling untung itu pedagangnya begitu. Negara tidak dapat apa-apa. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat gampang kok dinilai ini apakah kebijakan ini perlu dilanjutkan atau stop dulu, dibenahi dulu gitu kan. Itu yang sebenarnya menjadi catatan kita semua. Oke, Bang Ege, bagaimana tanggapan Anda? Ya, ada 3 hal nih. Terima kasih Bonyamin tadi. Yang mau saya katakan adalah ini sangat penting untuk melihat persoalan lobster ini bukan hanya pada saat ini. Jadi Bonyamin, yang perlu kita perhatikan itu adalah di tahun 2019 riset saya di Vietnam mengatakan kerugian negara akibat benih lobster ini adalah 10,08 triliun. Yaitu melalui jalur penyelundupan dengan yang penyelundupan dengan jumlah 360 juta. Iya, tapi kan kemudian kan bukan melegalkan. Iya, enggak, tar dulu, pelan-pelan. Saya ingin mengatakan, Bonyamin, itu pelakunya adalah pelaku-pelaku yang pada masa itu tetap bisa selama 5 tahun itu melakukan ekspor benih lobster dengan angka seperti itu ya, 10,08 triliun. Ada pertanyaan saya,
Di mana pada waktu itu teman-teman Maki, teman-teman Kiara dan lain-lain gitu. Berapa kali kita meneriakkan hal yang sama misalnya. Saya telah menemui Barreskrim Enggak apa-apa. lebih Ya. tegas lagi, lebih keras lagi menindak Ya, penyelundup-penyelundup itu. Pemainnya juga sudah ketahuan dan lebih Oke. keras kok. Nah, Seingat saya sesudah tahun itu terakhir kok. pelan-pelan. Gitu loh. Enggak, pelan-pelan. Baik, Angkanya pelan-pelannya Bang Effendi Ghazali 10,08 ditahan dulu, Bang Effendi Ghazali. triliun. Kita harus jeda dulu, Bang Effendi Ghazali. Dilanjutkan. Iya. Usai Usai jeda. Ya. pariwara berikut ini pemirsa hanya di Kabar Petang.